Lu kemarin gimana wisudanya? Expo. Kok balik lagi Expo? Expo? Kan kalau waktu itu kan yang semester kemarin kan karena belum tahu kan. Apanya belum tahu? Belum tahu mau wisuda offline atau enggak. Jadi karena mendadak ya udah sedapetnya di Sentul. Oh, itu sedapatnya? Iya. Tapi kok bagus? Iya. Kesel banget gue. Si Expo tuh Kesel banget gue yang sudah online. PRJ. Oh yang Yang PRJ. PRJ. Biasanya mau UNJ di situ. Jadi nyewa gedung gitu. Iya. Iya. Oh, kira di Iya kampus. di Sentul. Kagak, nggak ada. UNJ kagak muat. Itu. Ya di Sentul tuh bagus, makanya kemarin Bagus banget. terheran-heran. Kok di Sentul sih? Curang Cuma banget. itu doang. Satu doang ya? Nanti ya udah di J-Expo lagi. Oh. Karena belum tahu kan, jadi kayak mendadak gitu. J-Expo udah penuh, jadi ya udah di situ Yang ada gitu. yang ada. Semuanya tuh ngiri banget tau. Di Sentul sih. Iya, emang. Emang Walaupun lokasinya jauh, nggak pernah. selalu di Expo itu. Iya, maksudnya kayak apalagi yang online nih, boro-boro kan kita Online nggak mah merasakan enggak ya? gedung. Iya makanya. Di online dong. Tiba-tiba setelah ini yang offline pertama di Sentul. Kayak Euforia offline pertama. iya makanya curang banget. Kalau buat yang datang sih agak effort emang. Iya emang. Jauh ya. Iya. Betul. Ini gue aja nggak datang Aksesnya. itu wisuda temen gue. Iya aksesnya itu loh. Iya kan. Dari maksudnya stasiun Bogor aja jauh harus naik banget. mobil pribadi Iya, kan. harus banget. Jadi gue gak datang. Terlalu Kemarin banyak. waktu Sentul. gue udah masa datang loh, gue juga nggak datang kan gitu ya. Pada datang. Kan kita kan karena lo momennya abis lulus, kita cerita aja tentang huru-hara skripsi gitu kan, pasti semua orang merasakan drama-drama macam-macam kan. Gue baru mulai lagi kemarin Oh iya, September. September cepet dong berarti. Iya ngebut. Oh, Itu lo ngulang dari awal. Kan Oh. emang harusnya udah nggak dapat ini kuota. Maksudnya Oh. gue jadi 7,5 kan hitungannya. Hmm. Tadinya tuh udah hampir DO. Hmm. Tapi kata ininya apa kaprodinya, karena ya udah nih tambah 1 semester, kalau misalnya 1 semester ini nggak lulus ya udah bakalan terserah kamu deh mau gimana gitu. Ya udah jadinya bener-bener gue ganti dospem kayak gitu, terus bener-bener ngulang dari awal, ngulang yang tadinya pengen ini tapi gue ganti yang gampang aja deh gitu kan. Ya udah kayak gitu. drama banget sih emang kalau udah judul tuh ya. Iya. Lo ada ini nggak sih matkul TPS, teknik penulisan skripsi sebelum semester sebelum skripsian? Ini metode penelitian. Dari penelitian gue juga. Gua lain. Kuantitatif Metode kualitatif. penelitian iya ada. Nah itu tuh ada tuh sebelum skripsi TPS. Jadi kayak ibaratnya disuruh sampai bab 3 bikin sampai proposal. Tapi mah habis itu gua ngulang lagi. Soalnya ngasal. Kan ya itu mah yang penting kayak latihan nulis doang. Semester berapa itu? 7. Oh 7 ya. Iya semester 7. Gue medlit itu kayak semester 3 Bukan medlit, medlit emang 3 4. So nggak ada lagi kayak buat apa mata pelajaran buat skripsi gitu kan istilahnya Iya. fokus skripsi kan. Iya benar. Gak ada, udah fokus kayak udah Oh. ini dosbimnya cari judulnya temui gitu kan. Judul dulu baru ditentuin dosbim. 7 Oh, berarti udah mulai dari 7 ya? udah. Berarti gue mungkin include matkul, cuman ya sebenarnya kayak Diarahin serius kayaknya. banget. Iya. Biar diarahin. Iya, iya, iya. Kalau gue enggak sih langsung. Karena gue banyak praktek kan, habis magang itu gue ada lagi namanya PBL, praktek belajar lapangan. Jadi gue ke puskesmas yang kayak terpencil-pencil gitu loh, di situ sebulan. Bener-bener kayak tinggal di situ tiap pagi Kayak kayak KKN ya jatuhnya. KKN, cuman kalau ini nggak perlu sampai harus ke masyarakat kan, karena emang fokusnya cuma kerja di puskesmas doang. Jadi kayak ngekos di puskesmas gitu. Kalau gue ngekos, kalau teman-teman gue yang lain tuh dia ada yang wisma, iya wisma di puskesmasnya itu. Ya udah sih, jadinya makanya langsung tentuin judulnya, terus nanti ditentuin dosbimnya. Kali-kali gue ganti judul juga sama yo, ditolak gue. Benar-benar. Gue malah pas sidang proposal, udah selesai nih sidang proposal, terus kata jurinya suruh ganti ininya, metode penelitiannya. Awalnya gue kuantitatif, disuruh ganti ke kualitatif. Jadi Mantep banget. dari bab 1 sampai bab 3 kan
kerombak semua. Hmm. Enggak deh, bab 2-nya nggak kerombak deh. Teorinya masih sama. Bab 3-nya, iya bab 3-nya kan kerombak semua kan. Dan bab 1-nya juga ada beberapa yang kerombak kan. Karena kan kalau kualitatif dia harus spesifik dulu Iya. nih. Kata-katanya. Iya, subjeknya tuh siapa yang mau lu wawancarai. Gitu deh. Jadi kerombak semua. Awalnya mager juga banget cuy. Lu rombak semua cuy. Lu apa Nil? Konti apa kuali? Kuali. Lu Kuali kuali juga. Itu gila sih. Gue gak kuali bisa. gila kali gue dengan waktu yang semepet itu. Kuali itu cepet, cuman ya itu kata-katanya Gue kuali. menggabungkan dari beberapa wawancara gitu kan. Iya. Kalau pakai Apalagi ya itu wawancara. apa sih namanya? Namanya. Transkrip. Bukan transkrip. Transkrip wawancaranya ditulis. Verbatim. Iya iya. Heeh. Yang wawancara beberapa kata tuh terus ada Berkata. kalau ada jeda-jeda katanya Iya, apa kayak gitu ya. Iya. titik-titik-tikin. Dia tulis Iya. hehehe. Beneran itu gue tulis semua. Iya, sampai ratusan nih pokoknya kalau kuali ya. Iya. Oh, drama lagi gue waktu skripsi kan, sidang skripsi nih gue kualitatif nih, skripsi gue udah tebel tuh gara-gara manuskripnya. Terus kayak gue udah capek tulis tuh manuskrip, nggak kepake dong, kebuang semua kan, jadi cut jadi ya gitu. Depres banget. Depres banget. Ya udah, gue ikutin aja lah. Terus akhirnya gak tebal-tebal banget. Iya, akhirnya nggak Jadi tebel berapa banget. lama? 100 sih nyampe emang. Gue mau ngerjainnya yang ngebut lah. Mau gimana kan kayak Iya. waktunya udah mepet. Ya udah ngebut. Mau lu ngebut temen gue gini. Mau lu nangis mau apa ya udah kerjain kayak gitu. Gue kerjain setiap hari. Kadang kalau udah deadline tuh langsung berasa Iya, lancar jaya iya. otaknya. Kayak Iya, udah karena kerjain. ini di hati kayaknya. Nggak tenang. Iya, kayak harus selesai. Jadi kayak Nah, encer berasa otaknya. ya, untungnya dosennya baik sih. Ya, kayak dilancarin gitu. Dibantu juga ya. Dibantu. Iya dibantu juga katanya. Ini yang 2015 nih, udah bantu. Dia harus dibantu, udah duluin aja gitu ya udah. Lu bareng sama anak skripsian yang 3,5 gitu. Iya, ada yang Tahun 2019, berapa sih? Iya, ada yang 2019, iya. 2019 kemarin ada 2 orang dia 3,5 tahun. Tuh gue aduh dia masuk kan harusnya gue keluar. Cepet juga ya 2019, iya. Terus kalau misalnya ditanya, emang kakak angkatan berapa? Udah jauh lah udah masih. Gue yang Di mana? jam pas maba dia minta datang lagi. Kayaknya gue pernah ini loh, tapi ya udah. Tantangannya apa aja? Apaan? Drama-drama yang lo rasain yang sekarang? Apa? Iya, pas ngerjain. Pas ngerjain. Ah. Nggak ada drama apa-apa karena kayak Oh, udah karena ngerjain. lo ngerjain aja cepet gitu ya. Iya. Karena kayak ya udah lu kalau lu lewat dari semester ini, lu udah dikasih kesempatan kayak gitu kan. Udah lu kerjain kayak gitu. Memanfaatkan kesempatan aja. Lu apa dramanya? Lu cerita. Banyak. Pertama itu awalnya yang di matkul TPS itu kan gue judulnya tentang meneliti sekolah gitulah, tapi ternyata ribet, apalagi kalau anak SMP itu harus ada apa sih surat izin Iya, gitu, surat. kayak ribet banget. Udah gitu pandemi pas banget kan, jadi kita kalau mau nginiin orangnya kan susah juga, mereka kan pasti udah libur tuh. Terus ya udah deh, jadi kayak payungan gitu tuh. Gue tuh bukan yang kayak fenomena dulu baru ke judul gitu kan, gue judul dulu. Pak gue variabelnya ini sama ini, terus apa ya gitu. Jadi nyamain nama orang aja deh. Kira-kira apa? Jadi yang akhirnya payungannya itu yang sama-sama mahasiswa yang skripsi di pandemi COVID gitu deh. Pokoknya biar subjeknya tuh sama gitu. Nah terus variabelnya yang sama tuh subjective well-being, kesejahteraan si subjektif kayak gitulah. Nah bertiga tuh kan payungannya. Ternyata payungan itu nggak cocok deh buat gue. Pokoknya drama banget deh. Kan Speednya- bareng-bareng. Iya, speednya itu nggak sama. Hmm. Mereka cepat, gue nggak bisa secepat itu. Kayak ya pokoknya lama deh di bab 1 aja. Kok kayaknya lama banget nyusun argumen dari A ke B ke C itu tuh kayak lama banget. Terus ya konflik sama temen sepayungan lah ada. Sampai akhirnya pas udah di bab 3 itu gue ngundurin diri deh dari payungan. Kayak udah nggak sanggup banget, parah. Kayaknya pokoknya gue sampai bimbingan aja tuh tadinya gue cabut off. Tapi akhirnya ya udah gue ngaku aja deh ke dosen pembimbing kalau sebenarnya
gue speednya bla 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 gini. Terus habis itu jadi variabel gue yang satu lagi itu religiusitas, susah. Jadi di psikologi tuh jarang banget yang bahas religiusitas, kayak paling ya 1-2 orang, nggak banyak kayak yang apa sih kepercayaan diri atau apa kayak gitu kan banyak. Nah ini tuh kayak dikit banget, jadi nyari senior yang judulnya sama tuh susah. Terus akhirnya ngambil teorinya tuh kayak mau nggak mau yang paling kuat itu teorinya dari barat gitu kan. Nah tapi bagusnya dia tuh ngebahas ada Islamnya juga. Jadi buat khusus yang Islam itu ntar ada kuesionernya tuh khusus gitu, ntar tentang sholatnya gitu. Jadi kayak ini kayaknya bagus deh, ini reliabilitasnya bagus. Nah tapi susahnya itu gimana gue dapet yang aslinya nih, soalnya kan kayak di Indo nggak ada yang pakai, jarang banget. Ya mungkin ada 1-2 tapi kayak misalkan yang udah versi Indo, gue tuh nggak bisa ngehubungin yang peneliti yang Indo ini. Kayak gue nggak dibahas-bahas. Tapi pas gue langsung ke yang aslinya cepet banget. Jadi kayak gue tuh respectnya peneliti-peneliti yang udah doktor, pokoknya udah yang keren-keren tuh masih mau ngebahas permintaan kita yang siapalah lo sebenarnya gitu kan. Masih mahasiswa S1 yang butuh buat skripsi doang, tapi kayak dia tuh support banget. Gue sampai berkali-kali gitu nanya apa, ini maksudnya gimana kalau misalkan ini gimana, sampai dibalas-balas terus gitu loh. Padahal dia orang mana ya, lupa gue, Eropa gitu deh. Jadi Itu lewat email. Iya. Tapi dibalas. Makanya kayak keren banget kan. Iya. Padahal jamnya juga kita kan ngukur-ngukur sih, maksudnya jangan pas dianya di sana malam gitu. Kira-kira di sana jam kerja. Tapi dia tuh balasnya cepet. Kayak fast respon banget. Paling sejam 2 jam tuh langsung dibalas. Tapi enak ya Iya, dibalas ya. Keren banget kan. Baik banget. Banget. Makanya ya Allah, alhamdulillah banget ya ketemu kayak gini. Maksudnya padahal dia juga non muslim, tapi dia neliti Islam juga. Terus ya maksudnya open banget itu, welcome. Berarti dia emang kayak pengen cari ilmu teori gitu kan. Iya. Nggak segan untuk Makanya ini aku ngomongin beberapa deh, tapi kayak nggak ada balasan satupun. Makanya kan kayak harap-harap cuma saya ini kalau misalkan gue nggak dapet apa-apa gimana nih sih kan, ya nggak beda lah kalau dapet dari orang yang langsung gitu. Drama selanjutnya lagi, gue tuh udah nyebar data, terus karena bab 3-nya tuh belum kelar gitu. Tapi kalau buat kuesioner disebar ya udah siap, cuman yang teori-teori di bab 3-nya itu loh kayak belum ini banget tentang ngebahas kuesioner detailnya gimana, itu belum. Jadinya abis itu gue mandek di situ. Orang-orang udah pada bimbingan segala macam, udah siap buat bab 4, bab 5, gue nol. Terus pokoknya suatu hari kan ada berapa sesi ya, sesi 1, 2, 3 gitulah. Nah tiba-tiba udah sesi 3 tuh, udah mau penutupan. Kata gue kayak nyerah aja deh, gue semester depan aja. Tiba-tiba udah spam gue ngubungin, saya harap kamu ikut yang ini ya, yang ketiga, soalnya nggak bakal ada yang keempat. Gue pikir kan ada yang keempat, ya udah pede banget lagi. Nah kayak pokoknya gue awalnya emang berharap yang keempat, kalau misalkan enggak juga yaudah dah gue semester depan aja. Nah abis itu dipacu sama dosen itu, sama dosen bimbing gue. Terus tiba-tiba semua orang ngechat gue yang sebimbingan apa, Nasya mau dibantu apa sih? Jadi kayak tiba-tiba gue ngebut tuh 2 hari sampai penutupan formulir itu, pendaftaran. Akhirnya gue kebut, ternyata kalau dikebut bisa juga ya, gila banget dah. Bener, kalau kebut itu kayak Iya, tapi karena minusnya udah kepepet. iya, tapi minusnya gue gak ngerti SPSS. Kan gue jadi tutorial sama temen gue yang udahan kan. Jadi kayak gue tuh nggak mikir deh, iya jadi sini gimana, iya terus SPSS diklik Indonesia gitu kan. Apa lagi gue nggak ngerti. Itu udah hari terakhir, gue masih bab 5 yang bab 4 akhir banget deh, udah kayak hampir kesimpulan. Gue udah berharap kelar nggak ya. Gue tuh sampai kayak cuman buat tidur sama makan doang, terus juga dikit deh. Ternyata nggak sempat itu sih, ya iyalah 2 hari, kayak gila banget. Nggak kejar ternyata. Tapi kayak udahlah, soalnya kalau nggak kayak gini bisa jadi gue ngerjain. Harus ada yang gitu. Iya. Pendaftaran skripsi juga kan macam-macam ya. Harus input formulir ini. Belum itu skripsinya udah jadi, belum diturnitin lah. Gimana kalau belum diturnitin? Terus besoknya drama juga tuh gede-gede gitu. Iya, ada yang kayak gitu. Terus besoknya tuh langsung maju. Kan kayak nggak siap banget kan, PPT-nya apa segala macam belum.
Jadi kayak Menguasai materinya ya juga. ya udahlah kata gue, ini emang waktu terbaiknya kayak gini kali, yang penting tuh gue udah kelar dulu deh. Jadi H plus berapa ya gue kelar, H plus 3 dari tutup itu udah selesai sebenarnya, cuman ya belum yang daftar isi itu belum rapi. Tapi jadinya enak sih, kayak satu semester itu buat apa ya, bimbingan terus buat revisi-revisinya itu, Rapihin. ngerapihin apa, mantepin, kayak simulasi sidang mulu kalau bimbingan malah jatuhnya kayak gitu sih. Terus gimana ya pas sidang lah gimana ya? Ya udah kan kak gue proposal online, sidang hasil online, tapi kalau sidang akhir kan ada 3 kali sidang kan, sidang akhirnya itu di kampus. Jadi kayak Gimana 3 kali 3 sidang? kali sidang, proposal, hasil, akhir. Bedanya hasil dan akhir. Iya, bedanya apa? Gak tau, gue juga gak ngerti. Pokoknya kayak ya udah sama sebenarnya, tapi ya udah ikutin aja emang kayak gitu kan. Ada Ya, tiga gitu yang ya. hasil Ada 3. online. Hasil online, proposal online kayak gitu. Terus kalau yang akhir itu di kampus. Jadi waktu yang proposal gue udah lama banget gak presentasi kan. Terus Kayak ya? bener-bener, gue gak mau ditonton deh udah. Gue kayak Banyak kan yang nonton. enggak, maksudnya kan harus Oh, kan ada harus yang ditonton nonton, kan. harus ada yang Harus ada Iya. yang nonton proposal. Apa mahasiswa harus ada yang Iya, nonton? Teman kok kita siapa aja pokoknya mahasiswa. ada lah penontonnya gitu. Kadang dosennya bawa orang, bawa Iya, ada juga mahasiswa. yang kayak gitu kan. BTW, interupsi dulu, gue nggak ada sidang proposal. Enggak ada. Iya, Oh, nggak ada. langsung. Iya. Langsung. Soalnya pandemi, terus apa, pokoknya dimudahin banget pas yang online. Iya kan. Iya, lanjut. Iya, proposal kan. Terus kata admin yang prodi gini kan, sini suruh temen-temennya nonton gitu kan. Aduh, gue malu banget gitu. Ya udah gue kabarin temen-temen deket gue aja kan, nonton kayak gitu. Kata dia nonton ya tapi nggak didengerin. Udah nggak usah didengerin, yang penting gue muncul aja. Udah ini Di online. online Yang online juga harus datang. dateng, jadi kayak Oh. rame. Belum lagi temen-temennya adik kelas ya kan, mana gue maju Terbang. pertama. Kata gue, "Duh, udah lama banget gue presentasi, bagaimana nih," kata gue gitu kan. Ya udah kata temen gue, udah baca bismillah udah, yang penting yakin kayak gitu kan. Udah gue presentasi, kayak apa dosennya bilang apa coba, "Ini kok cepet banget ya kamu presentasi?" Gitu, gue 10 menit kurang deh kayaknya. Hah? Bener-bener Oh, iya. kayak cepet banget, padahal gue udah siapin ya yang mau gue presentasiin ini nih gitu kan. Terus pas sudah ini, terus kayak, "Hah, udah selesai?" Gue juga bingung kayak, "Hah, kok udah selesai ya? Gimana?" Yakin, yakin. Gitu gue, Udah gak ada slide lagi. gue udah terima kasih kata gue gitu. Udah gue diem aja. Katanya, "Ini saya nonton kok cepet banget ya kamu presentasi ya," katanya gitu. "Iya bu," itu kan. Ya udah, Cepat akhirnya baik. ya udah akhirnya ditanya-tanya, "Kamu 2015," lebih ketanya itu sih, kemarin kemana aja kayak gitu-gitu. Terus ya udah, kenapa ngambil ini kayak gitu-gitu kan. Ya udah, kira ya udah lanjut aja gitu kan ke bab 4 sama bab 5 gitu. Gua kan kalau di prodi gua kan bab 3 itu udah pembahasan. Oh iya. Iya, kalau bab 4 itu Hasil. pembahasan tapi pakai teori yang sosiologis kayak gitu. Oh, beda-beda ya emang ya. Iya. Jurusan dan univ. Bahasa Jadi, univ ya. Iya, bahasa univ aja beda ya. Iya emang itu beda. sosiologi doang kayak gitu, gue juga heran. Jadi kayak misalkan ya udah bab 3 bener-bener udah pembahasan, udah wawancara kayak gitu-gitu. Tapi bab 4-nya pakai teori kan. Kata gue, "Aduh, gue pakai teori apaan?" Kata gue gitu kan, mana udah lama gitu kan. Tapi alhamdulillahnya nanya-nanya sama dospennya juga kan. "Ya udah kamu pakai teori ini aja, coba baca-baca dulu," kayak gitu kan. Gue takut lupa ya, namanya udah Udah asik banget. udah lama banget gitu kan. Kata, "Udah kamu pakai teori yang gampang aja nih," gitu kan. Ya udah gue baca terus gue ketik kan. Terus gue pas udah jadi kayak, "Ini gue nulis apa? Ini bener gak sih di analisisnya?" Kan takut ya kayak jangan-jangan cuma gue ngide doang nih, sok-sok masukin padahal nggak masuk kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah pas sidang hasil itu ya udah benar gitu kan. Tapi kata dosennya gini, "Kok kamu nulisnya terlalu kayak nulis novel ya," katanya gitu. Yang bab 2 itu kan, kalau gue bab 2-nya itu kayak profil si ini kan, informan kayak gitu-gitu kan. Oh, beda. Iya. Jadi bukan teori yang Konsep, bukan. bukan, di itu bab 4. kerangka konsep itu. Kalau bab 1 gue itu ada kerangka konsepnya di bab 1. Oh. Iya, oke. kerangka konsepnya di bab 1. Kalau Latar misalnya belakang juga bab 1. iya, latar belakang bab Oh, 1. iya. Agung ya. Kayak gitu kan biasanya kerangka konsep itu bab 2 ya, kayak yang lain. Kalau gue tuh di bab 1. Jadi bab 2 itu profil informannya, kayak gambaran umum lokasi kayak gitu-gitu. Bab Apa sih 3 pembahasan.
Iya kan gue neliti Kalau kualitatif dia Orang. ada informannya siapa aja. informannya. Kalau gue wilayah, profil wilayah yang gue teliti. Iya. Informan tapi bukan tentang orang itu gitu. Gue latar belakang orang itu. Bukan, maksudnya lo teliti itu bukan tentang orangnya kan berarti. Gue tentang orangnya. Hah? Kan gue tentang Sosiologi. Sosiologi itu tentang orang ya? Iya, sosialisasi. Gue teorinya sosialisasi. Jadi gue neliti orang ini gimana bersosialisasi sama ini. Oh, kayak gitu. Terus kayak latar belakangnya kenapa dia bisa kayak gini-gini. Ya udah gue cari tahu. Mana kan gue udah lama ya nggak wawancara. Kayak ya Allah gue bisa nggak ya wawancara kayak gitu. Terus nyari. Ya udah gue ke sekolah aja, kan gue tentang anak berkebutuhan khusus kan. Karena kata dosennya gini, tadinya tuh gue mau keluarga biasa, terus kata dosennya gini, kamu kurang menarik gitu kan, udah yang ini ABK aja kayak gitu kan. Ya Allah gue aja nggak pernah bahas tentang ABK gitu loh, gue nggak pernah tahu, buta banget sama ABK kata gue gitu kan. Ya udah akhirnya gue harus nyari tahu, baca dulu bukunya kayak gitu kan. Terus gue ke sekolahan kan, soalnya kan gue nggak punya kenalan yang orang tuanya itu ABK kan, jadi ya udah gue ke sekolahan nyari orang tua yang sekolah di situ anaknya gitu kan. Belajar sosialnya anak ABK juga. Iya, ya kayak gitu. Terus ya udah kayak gitu, kata dosennya, ini tulisan kamu lumayan bagus ya, padahal udah lama loh kamu nggak nulis kayak gini kan, gitu kan. Iya pak, gitu kan. Sebenarnya kalau nulis mah ya bisa-bisa aja, nggak boleh nulis gitu kan. Nggak tahu lah itu kata juga ngomong lagi. Gue sekarang kalau baca skripsi gue juga kayak, udah gue nggak mau baca lagi tuh. Kenapa? Kata gue. Ya udah, kira gitu. Sidang akhir offline ketemu sama dosen-dosennya kayak ya udah kayak, ini kamu mau lulus apa enggak? Iya pak gitu. Ya emang harus lulus lah, gimana sih ya, maksudnya kan gue juga udah berusaha gitu ya. Tapi kalau misalkan gue cuma digembor-gembor gue nggak ngapa-ngapain gitu kan, ini kan gue udah berusaha, ya udah lulus gitu kan. Ya udah lulus, untungnya nggak ditanya macam-macam sih, dikasih pemuja juga yang baik. Mungkin covernya juga tahu kali ya, udah jangan ngasih yang ini gitu kan, yang galak-galak, ngasih yang baik-baik aja. Jadi ya udah. Alhamdulillah. Kenapa sidang kagak ngabarin? Iya, Kan biar didoain ya. Berarti lu sidangnya kapan? Januari sidang akhir. Oh iya ya. Semester ganti kan Januari ya. Ini gue juga waktu Januari sih. Akhir yang sih. Iya, tanggal 25. Iya benar. Setelah sidang kan kita ada huru-hara lain ya, Iya. kayak ngeprint, Iya, dijilid, kan? bolak-balik kampus, Bikin CD. iya tanda tangan lah, Iya. ini itu segala macem, bikin pakai CD. Iya kan? Oh, itu ribet banget juga sih. Itu drama juga. Iya, itu drama Iya, juga. Itu lama kan? Iya. Nangis cuma gara-gara itu. Oh iya. Bahkan bukan karena sidangnya, gue nangis gara-gara itu. Gue nangis. Karena kayak kadang ada ketinggalan lah apa, terus kayak lupa lah, formatnya salah lah. Terus kayak, Iya benar. Ada jamnya juga, pokoknya batas ngumpulinnya di Iya, hari ini, iya, jam iya, ini kan? ya kan, untuk yang ikut wisuda gelombang Iya. sekian. Iya, ada upload Iya. repository. Repository. Ini harus apa sih, harus kayak di ACC dulu, terus baru Iya. bisa entah login entah apanya gitu. Pokoknya ke perpus dan perpus univ gue Mm-mm. dulu untuk bisa akses izinnya. Iya, segala kayak gitu. macam. Ngumpulin Lu upload berkasnya mandiri dulu, ya, tapi berarti ya? iya emang lo Enggak. Enak banget. Kan katanya gini, kata abang fotokopiannya gini kan, kamu lu harusnya upload mandiri gitu kan. Gue baca nggak apa-apa kata gue gitu kan, di panduan itu nggak apa-apa kalau misalkan nggak mandiri. Itu kan mandiri itu biar mempermudah si pihak kampusnya aja gitu, sebenarnya Oh, nggak gitu. apa-apa. Enggak tau, gue kayak wajib banget. iya gue Upload mandiri, sumpah ribet gue banget. ngikuti mayoritas Iya, aja. Iya, gue tuh. kayak begitu. Ini bikin jurnal nggak lo? Iya, jurnal. Iya. Nah. Bikin jurnal pun juga kata-katanya kan jadinya di Iya, Singkat diulang kan, lagi. ulang Iya, lagi. emang. Gimana nih, Tulis biar lagi, dikit, ya gitu kan? kan. Gue nanya, ini jurnalnya gimana? Udah lu kopas-kopas aja, udah jadi nggak tahu deh itu Iya, jurnalnya iya. gimana. itu kopas-kopas juga sih sebenarnya. Ini kan cuma skripsi Pindahin. versi light Iya. kan. Iya, masih mini doang kan. Lu nggak ngerti, lihat aja skripsi gue. Nggak tahu lah itu jurnal gimana. Terus juga pas ngupload repository kan bukannya dipisah ya, bab 1, Iya, iya. Iya. bab 2, Terus, bab 2, bab 2. Ada ini nggak sih, harus yang ada watermark, Iya. ada enggak, kayak Iya. gitu, jadi kayak Jadi harus di- beda. Iya, Iya. jadi di yang mau diupload itu semuanya di Harus ada watermark watermark. Kalau yang buat dikumpulin di Beda, CD bisa. nggak usah ada watermark gitu-gitu.
Iya, ada juga gini, misalkan yang di fakultas CD-nya maunya formatnya kayak gini, di UNJ kayak gini. Kayak gitu nggak boleh iya, ketukar. beda ya. Tapi untungnya waktu itu gue nge-print di fotokopian deket kampus kan. Terus Emang abangnya harus- Emang harus gitu. Emang Iya. harus, karena dia Harus udah gitu paham. ya, dia paham. jadi udah Tinggal ngerti kan. ngasih. Iya. Jadi dia bener-bener misahin itu tadi si covernya bab satunya Iya, yang apa sih yang ada logo kampusnya Iya, kan? Iya, dia udah tahu kalau kayak di gitu. watermarkin Bahkan gitu. kertas wangi pun dia tahu di mana posisi Iya, posisinya. iya, Emang pasti gue tinggal tahu. ngasih doang. Makanya gue nggak tahu deh itu. Kan temen gue nanya kan, ini gimana? Dia tuh maunya cepet kan, dia udah mepet kan yang temen gue itu kan. Jadi dia nge-print di jauh deket dari kampus. Gue udah bilang Yang ya antri ya. deket kampus aja. Ngantri sih. Maksudnya gue nggak tahu lo nanya apa, kayak misalkan ini pembatas itu harus warna apa? Iya, kayak gini. gitu. Kita mah emang Nggak tahu. nggak ngerti Gua juga juga. sih. Gue Abangnya. bahkan semua. Kayak warna merahnya merah apa gitu kan. Gue bilang gak tahu, gue mah nyerahin aja langsung ke abangnya. Gue Iya. tinggal terima beres kata gue gitu. Apalagi pakai yang hard Iya, Iya, kan. kan. Iya, iya. Tulisannya kalau gue harus warna emas Iya, tulisannya. emas. Gue nggak tahu sumpah. Jadi kan yang biru, kan gue kan psikologi birunya biru terang gitu. Iya, iya. Bahkan ada yang biru gelap juga. Ini biru apa sih kita? Biru terang gitu. Nah, terus tuh kayak gue nggak tahu kalau harus gold. Soalnya kan kayak perasaan ada hitam juga kok di perpus. Ya tapi kalau bisa sih gold ya. Tapi selanjutnya udah, ya udah nggak apa-apa gitu. Kayaknya nggak diin banget juga. Cuman emang bagusan gold sih. Kayak ini. Nggak apa-apa itu. Lagi orang udah dijilid begitu mau Iya, di masa tolong Bahkan lagi. kampus gue kan di Jati kan, pisah dari kampus utama. Kalau gue ngeprint dekat kampus utama tuh dia kurang tahu tuh FKM tuh ungunya ungu gimana. Ungu kan banyak kan. Iya, iya, iya. Bener, kayak biru mana Iya, gitu. biru mana, ungu mana kan, kayak yang fakultas lain juga ada warna ungu nih, dan dia tuh nggak nyetok warna ungu FKM karena nggak pernah ada anak FKM ngeprint di atas kan, di kampus utama itu. Jadi makanya orang lain tuh pada ngeprint tuh di kampus yang deket kampusnya, udah biasa megang gitu kan. Udah juga menyerahkan nih bang, dah Tinggal kasih selesaikan. Udah. Gue percaya kan. Berarti bisa kayak kampus gue yang jauh dari kampus utama Jauh gitu ya. dari kampus utama, makanya gue tetap ngeprintnya pun deket kampus gue. Tapi gue di kampus gue kayaknya nggak begitu ini deh buat skripsi. Maksudnya udah yang ahlinya tuh ya yang di kampus Iya, A itu. iya. Jadi Oh, walaupun karena- dia nggak tahu psikologi banget. Emang jauh posisinya kan, kayak harus naik motor kalau Iya, ke 6 kampus. kiloan kalau gue. Dan itu karena 2 kampus ya, jadi emang harus bolak-balik mulu. Iya, A, kayaknya D, itu. A, D, iya ya Bolak-balik ke Allah. utama ke punya gue. Iya, dalam sehari Kadang- aja bisa berapa kali bolak-balik. Untuk revisi dong gue bolak-balik karena ada dosen gue lagi di utama, ada yang satu Oh. dosen lagi di sini gitu kan, soalnya gue lagi peralihan. Jadi pengennya tuh semua kampus tuh ada di utama semua gitu kan, cuman kan belum jadi, masih dalam proses pembangunan. Dan habis itu dia pakai yang gedung yang nggak kepake lagi nih, jadi dijadiin kayak bagian administrasi atau rektorat dekanat di situlah ruangannya kan. Tapi yang di Jati ini waktu zamannya gua tuh yang udah peminatan tuh masih kuliahnya di Jati, tapi yang anak-anak mahasiswa baru tuh udah mulai tuh dia kuliah di atas di utama. Atau ya atas mana bawah ya. Di utama ini nih, di gedung-gedung bersama. Jadi makanya itu gue bolak-balik, bahkan revisi pun gue juga bolak-balik ke utama, ke kampus gue. Itu waktu ini yang ngeprint pas sudah selesai. Sudah selesai. Emang masih ada revisi ya? Selesai pun ada nih. Tadi gue bilang di itu. Oh, gue nggak ada sih, kayak ya udah serah lu udah kalau udah di akhir emang. Cuman pas yang habis sidang doang tuh revisi seminggu kan. Udah deh. Gue mah gak ada seminggu. Orang gue Jumat gue sidang hasil kan. Terus sorenya itu kata admin prodinya gini, kamu udah ya, nanti kamu hari Rabu sidang akhir gitu kan. Gue belum revisi, belum Oh, ngapa-ngapain. jadi terus revisinya di yang sidang hasil. Sidang Iya, akhir. sidang hasil. Hasil. Oh, hasil. Nanti sidang akhir ya Emang si ada lagi? pengujinya. Oh, Kan udah. pengujinya Oh. baru datang pas sidang akhir. Iya, iya, iya. Oh, bedanya itu sidang gitu. hasil nggak ada penguji. Kalau misalkan sidang akhir ada pengujinya. Oh, hasil berarti pembimbing. Iya, pembimbing aja, Abis- ketua, sekretaris, kayak gitu. Lah? Pengujinya, Oh gitu ya? Ketua pengujinya, sekretaris apa nih? Hah? Ketua sekretaris apa? Ada, iya ada. Oh, ada. ketua, Cuman sekretaris, DP1, DP2. Gue taunya di tanda tangannya doang, tapi nggak ikut nguji tuh yang gitu-gitu. Beda berarti. Iya emang beda, kita aja beda ya. Iya, apa dia sama gue ya? Ketua buat
dia mimpin maksudnya sidangnya gitu kan. Oh, Ada iya, iya. sidang. Sekretaris dia yang benerin tulisan kita kayak gimana nih kayak gitu. Gitu. DP1 ya udah yang bimbing kita. DP2 sebenarnya juga teknisnya juga, tapi lebih ke sekretarisnya yang kayak bahasanya bener gak kayak gitu tulisannya. Nggak tahu, gue juga nggak ngerti. Jadi gue pas udah penguji itu revisi kan, ada revisi lagi, dan itu rombaknya lumayan fatal soalnya bab 1. Iya. Latar belakang. Iya, jadi kayak bridgingnya kurang pas nih. Kenapa kamu ambil argumen gini, harusnya langsung aja gitu. Soalnya kayak jadi jembatannya tuh jadi panjang gitu. Pokoknya gue mikir gimana ya. Ya, gue waktu sidang akhir kan ada pengujinya, baru ada penguji kan. Nah, situ baru dia tuh ngecek ini kan, kata penguji gini kan. Kamu angkatan 2015 gitu kan. Nih coba saya mau tanya dulu nih konsep dasarnya. Tahu nggak nih, kamu kan udah lama nih. Kayak iya diuji ini ya teori pas kita akan belajar. Iya. Terus kayak coba ini diskusi teorinya, teori yang masih nyambung sih skripsi gue juga sih. Coba menurut kamu ini kayak ini menurut kamu gimana kayak gitu. Pasti gue takut salah ngomong gitu kan. Iya. Atau nggak sesuai sama yang dia pengen gitu kan. Tapi ya udah gue jawab aja sebisa gue. Tapi akhirnya emang si penguji ini baik, jadi dia yang bantuin jelasin sebenarnya kayak gini gitu ya. Bantu lurusin. Dia bantu lurusin. Nggak banyak sih revisinya, kayak udah. Tapi itu jadi kayak memori nggak sih? Iya, Walaupun pas ngejalaninnya emang kayak 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 emosinya Iya udah max banget Iya. ya. Tapi pas kalau udah nyeritain lagi tuh kayak udah survive Itu nih, lo udah berhasil nih iya, lewatin itu kayak- tahap yang ini. memorinya yang bener-bener ngekat banget, bener-bener melekat gitu kan, memori yang emang susah dilupain karena meluapkan semua emosi di Iya. situ. Betul. Dibilang susah-susah gampang, iya emang. Tapi masa ada aja orang yang emang akhirnya benar-benar nggak bisa ngelewatin itu. Banyak kan yang emang benar-benar ditinggalin gitu. Kata gue sih sayang banget. Nah, kalau udah beres mah kayak oh cuma gitu Iya, gitu. iya kalau udah beres ya. Kayak, Pas oh. ngejalanin gue kayak ya Allah kenapa ini susah banget. Iya, kayak drama banget hidup Iya. gue kok kenapa sesusah ini Iya. sih gitu kan. Kayak sampai kayak kalau mau balik lagi, nggak deh kayaknya gue nggak mau kuliah lagi, jadi gue capek ngurusin kayak gini. Kayak gue nggak lanjut deh kayak gitu kan. Tapi kayak setiap nyeritain sama teman kamu kayak pengalaman nyelesain skripsinya tuh kayak seru sebenarnya kan momen-momen kayak gitu, tapi Tapi males juga sih nggak mau ngulangin terulang lagi. lagi. Iya. cukup jadi memori aja.